Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maghribi Hasim. Saya dari Prodi S1 Keperawatan 2B. Di sini saya akan mempresentasikan materi-materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan. Prinsip dan teknik obat. Teknik pemberian obat secara oral. Pemberian obat per oral adalah cara pemberian obat melalui mulut. Cara ini adalah cara yang paling umum dilakukan dengan tujuan mencegah, mengobati, mengurangi rasa sakit sesuai dengan efek terapi dari jenis obat. Keuntungannya praktis, aman, dan ekonomis. Kelemahannya efek yang ditimbulkan biasanya lambat, tidak akan efektif jika penggunaan sering muntah-muntah karena disukai jika rasanya pahit, iritasi pada saluran cerna. Macam-macam obat oral parental adalah pemberian obat tanpa melalui mulut tetapi langsung ke pembuluh darah. Keuntungannya efek timbul lebih cepat dan teratur, dapat diberikan pada penderita yang tidak kooperatif, tidak sadar, dan muntah-muntah. Sangat berguna dalam keadaan emergensi. Kelemahannya dibutuhkan kondisi asepsis, menimbulkan rasa nyeri, tidak ekonomis. Ada rasa nyeri dan perih pada saat dimasukkan obat, meliputi intraskutan, subkutan, intramuskuler, intravena. Intraskutan, pemberian obat yang dilakukan dengan cara memasukkan obat ke dalam jaringan kulit yang dilakukan untuk tes alergi terhadap obat yang akan diberikan. Pada umumnya diberikan pada pasien yang akan diberikan antibiotik. Subkutan, pemberian obat melalui subkutan ini umumnya dilakukan dalam program pemberian insulin untuk mengontrol kadar gula darah. Pada injeksi subkutan untuk jangka waktu yang lama, maka injeksi perlu direncanakan untuk tidak diberikan secara rotasi pada area yang berbeda. Hanya boleh dilakukan untuk obat yang tidak iritatif pada jaringan absorpsi, biasanya berjalan lambat dan konstan sehingga efeknya bertahan lama. Untuk injeksi subkutan, obat dideposisikan ke dalam jaringan penyambung di bawah dermis. Karena jaringan subkutan tidak banyak disuplai pembuluh darah, absorpsi obat kadang lebih lambat daripada injeksi intramuskular. Jaringan subkutan berisi reseptor nyeri, sehingga hanya dosis kecil obat yang larut dan tidak mengiritasi harus diberikan melalui rute ini. Sekarang kita masuk ke penyembuhan luka. Luka adalah hilang atau rusaknya sebagian jaringan atau tubuh. Keadaan ini dapat disebabkan oleh trauma, benda tajam, atau tumpul. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka. Yang pertama, umur, nutrisi, sistem kekebalan tubuh, obesitas, penyakit, dan gaya hidup. Gaya hidup yang buruk seperti merokok dapat menurunkan hemoglobin yang berguna untuk mengangkut oksigen yang sangat dibutuhkan untuk proses penyembuhan luka. Proses penyembuhan luka ditandai adanya pemecahan katabolik sel yang mati dalam proses pembentukan anabolik sel baru. Fase inflamasi, terdapat respon vaskuler dan seluler yang bertujuan menggantikan pendarahan dan membersihkan area luka. Fase proliferasi, memperbaiki dan menyembuhkan luka ditandai dengan proliferasi sel. Fase maturase, fase ini dimulai pada minggu ketiga setelah perlukaan dan berakhir kurang lebih 12 bulan. Tujuan dari fase maturasi adalah menyempurnakan terbentuknya jaringan baru. Sekarang kita masuk ke farmakologi dasar. Obat adalah racun, namun dalam takaran dosis yang tepat dapat mencegah penyakit, mengobati penyakit, menguji obat in silico, in vitro, in vivo, uji klinis 1/4, toksologi, minimum effect concentration. Prinsip-prinsip terapeutika, keamanan dan efikasi pengobatan. Dosis.
Diberikan kepada anak, dewasa, orang tua beberapa kali sehari. Efek terapi yang diharapkan: rute pemberian oral, sublingual, muskular, nasal, otik, inhalasi, transdermal, vagina, dubur. Efek lokal atau sistematik sebelumnya sesudah makan. Farmakoterapi studi lanjut. Regulasi obat itu obat keras, narkotika, psikotropika, obat bebas terbatas, obat bebas, obat tradisional, jamu, OHT, fitofarmaka. Antiinflamasi. Inflamasi merupakan respon vaskular dan seluler dari jaringan terhadap benda asing, agen biologis, ciri, rubor, kalor, tumor, bengkak, rasa sakit, dan fungsi jaringan organ terganggu. Obat anti-inflamasi non-steroid (OANS) atau nonsteroida anti-inflammatory drugs (NSAIDs) adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengurangi peradangan sehingga meredakan nyeri dan menurunkan demam. NSAIDs sering dikonsumsi untuk mengatasi sakit kepala, nyeri, menstruasi, keseleo, dan nyeri sendi. Contoh obat: asam mefenamat, diklofenak, dexprofen. Antiinfeksi. Golongan obat untuk mengatasi masalah infeksi. Infeksi bisa dari bakteri, virus, dan jamur. Antibakteri disebut antibiotik, beda dengan antivirus dan antijamur. Obat gangguan saluran kemih. E. coli merupakan penyebab paling sering pada infeksi saluran kemih. Analgesik ialah istilah yang digunakan untuk mewakili sekelompok obat yang digunakan sebagai pereda nyeri. Antipiretik adalah obat penurun panas. Harus mulai terbiasa dengan istilah-istilah kedokteran. Obat kardiovaskuler. Obat yang digunakan untuk penyakit jantung dan pembuluh darah tersumbat karena penumpukan kolesterol, kurangnya berolahraga. Sekarang kita masuk ke asam basa. Keasaman atau kebasaan suatu larutan tergantung dari ion hidrogen di dalamnya. Peningkatan kadar ion hidrogen akan menurunnya pH sehingga larutan lebih asam. Faktor-faktor yang mempengaruhi asam basa: pemberian asam basa melalui makanan, penambahan secara endogen dari hasil metabolisme laktat, penambahan secara endogen yang tidak fisiologis. DM pengeluaran asam basa oleh ginjal dan usus, pengeluaran asam karbonat H2CO3 oleh paru-paru, pembentukan asam dalam jumlah besar oleh sel-sel lambung. Macam-macam gangguan keseimbangan asam basa. Ada 6 jenis yang dalam timbul, yaitu asidosis respiratorik, alkalosis respiratorik, asidosis metabolik, alkalosis metabolik, asidosis respiratorik dan metabolik bersamaan, alkalosis respiratorik dan metabolik bersamaan. Asidosis respiratorik, peningkatan asam karbonat. Hal ini berhubungan dengan peningkatan CO dalam plasma akibat berkurangnya ventilasi. Hipoventilasi dapat disebabkan oleh pneumotoraks, efusi pleura, atelektasis, atau sumbatan jalan nafas. Dalam bentuk kronis, penyebabnya adalah emfisema, obstruktif, asma, bronkitis, penekanan pusat pernafasan, gangguan otot-otot pernafasan. Hipoventilasi menyebabkan CO2 terkumpul, kadar H2CO3 naik, kadar H+ naik, terjadi asidosis respiratorik. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.